Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita bukan hanya sekedar kuat menahan lapar dan haus, tapi mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, yang bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kalau kita buka ayat puasa ya, ayat puasa itu kan 183 sampai 187 di surah Al-Baqarah. Rangkaian 183 sampai 187 itu orang mengenanya itu adalah ayat-ayat yang bicara tentang puasa. Baik menyangkut tujuan maupun menyangkut kewajiban, terus udzur-udzur yang diperbolehkan kalau seandainya tidak puasa, kalau seandainya batal puasanya bagaimana, secara hukum lah, hukum-hukum tentang terkait dengan puasa. Bahkan termasuk apakah boleh melakukan hubungan suami istri di malam hari, lah itu semuanya diungkap di sana. Tapi ada satu ayat yang itu tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya di dalam rangkaian itu, yaitu di 186-nya. 186-nya. Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Sebab apa? Sebab ayat ini yang 186 itu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Siapapun akan tahu kalau buka ayat ini pasti akan paham, oh ini ayat tentang doa. Seandainya kita tidak tahu bahwa di mana letaknya, kita pasti sudah akan paham bahwa ayat ini bicara tentang doa. Tapi ternyata setelah dicek, oh ayat ini nyelip di antara hukum-hukum puasa. Ayat dan bicara tentang puasa 183 sampai 187. 186 itu tidak ada hubungannya. Inilah Al-Quran. Dia ada kitab hidayah, bukan buku ilmiah. Kalau buku ilmiah, kalau seandainya dulu ketika di antara dan saudara itu pernah kuliah, itu kalau bikin skripsi kok nggak nyambung, pasti pembimbingnya ditolak. Ini nggak nyambung, ini selesaikan dulu baru kalau bikin bab yang baru. Tapi Al-Quran tidak. Ada sekian banyak dengan bentuk yang sama seperti begini. Al-Qasas misalnya, ketika Al-Quran bicara tentang Qarun di 75, 76, 78 itu Qarun, 75 sampai 70, 8, 9 sampai 80 mungkin itu di surat Al-Qasas. Jadi Al-Qarun menjelaskan bahwa Qarun itu adalah kaumnya Nabi Musa, dia sombong, kemudian dinasihati sama temennya, la tafrah, hei Pak Qarun, gak usah sombong. Nah gitu, gak usah sombong kamu itu di 76-nya. Nanti jawabnya harusnya di 77. Kan gitu. Dijawab memang sama Qarun, qala inna utitu ala ilmin 'indi. Saya dapat begini semuanya, saya bisa dapat banyak begini ya karena saya punya ilmu. Wajar, saya itu punya ilmu, makanya saya bisa dapat dunia banyak karena saya orang pintar, kata Qarun. Ya kalau dalam bahasa sekarang, saya ini lulusan luar negeri, itu makanya dapatnya banyak, wajar lah, namanya pintar, kata Qarun. Ini pertanyaan itu di 76. Harusnya jawabnya di 77, tapi ternyata tidak, jawaban Qarun di 78.
77-nya tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena 77-nya wa bataghi fi ma ataqal darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. 77 menjelaskan tentang pentingnya mencari akhirat meskipun jangan lupa dunianya, tidak ada hubungannya. Banyak ayat yang kita begini. Di Al-Baqarah ada ayat hafidhu ala sholawati was sholati wusta. Ayat ini bicara tentang perintah menjaga sholat 5 waktu. Perintah menjaga sholat 5 waktu, khususnya sholat wusta. Ya, para ulama berbeda pendapat. Nah, ayat ini orang pasti paham, oh ini perintah untuk menjaga sholat 5 waktu. Tapi setelah dicek, ternyata ayat ini satu rangkaian dengan masalah tolak, masalah hukum talak. Dan ya itulah Al-Quran. Nah, saya tidak jelaskan semua, tapi saya jelaskan fokus ini. Kok ada nyempil ayat bicara tentang doa, tapi di rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Artinya kalau ayat ini Bapak dan Saudara ambil dan bilang nggak akan merusak, ayat ini nggak akan rusak. Rangkaian ayat ini nggak ada rusak, dia terus akan terus. Jamaah sekalian, ini dijelaskan oleh salah seorang ulama, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu begini penjelasannya. Puasa itu, ini kita kan sedang menjalankan satu praktek ibadah fisik namanya. Asli kalau puasa ini apa? Fisik asli. Ya meskipun kita tahu bahwa haji itu juga fisik. Haji itu sebenarnya nggak berat. Beratnya itu karena desekannya. Saya bayangkan kalau situasinya sepi, loh enak banget ngaji itu. Itu yang berat haji itu karena memang desekannya itu loh. Perjalanannya panjang. Kalau hajinya sendiri tidak berat. Harus sekali duitnya harus banyak, perjalanannya panjang. Bagi mereka yang dekat dengan Ka'bah, gampang saja, tinggal jalan saja, dia pergi haji, wukuf ya diam aja, terus kemudian tawaf ya paling 7 kali, hanya paling setengah jam selesai. Tapi kalau puasa, Bapak tidak makan dari pagi sampai sore, sampai maghrib, meskipun Bapak ini peragawan, apa bukan peragawan, binaragawan. Kalau nggak makan seharian lemes semuanya. Kalau nggak makan lemes semuanya. Artinya inilah puasa yang kita disiksa secara fisik. Ternyata nggak ada sehari, bukan sehari, nggak cukup sehari, sebulan Pak. Ini memang menjadi satu bukti yang sangat nyata betapa Allah itu rahmatnya besar. Ini kalau bukan karena rahmat, tidak akan kuat orang ini. Dimana kalau bagi Bapak dan Saudara yang terbiasa puasa Senin Kamis, yang terbiasa puasa sunnah, apalagi terbiasa puasa Daud, lah enteng. Puasa Ramadan mah enteng. Tapi kan yang diwajibkan puasa ini bukan mereka yang terbiasa puasa sunnah. Yang diwajibkan berpuasa ini bukan mereka yang terbiasa puasa Daud misalnya. Tidak, yang diwajibkan puasa adalah pokoknya kalau kamu muslim, puasa. Ya Allah, saya gak pernah puasa. Ya kamu muslim kok, ya harus puasa. Jadi artinya puasa ini semuanya wajib. Padahal orang belum tentu terbiasa berpuasa. Jangan sekalian. Memang puasa itu fisik. Dan kemudian ada hadis sumu tasihu. Berpuasalah kamu agar kalian sehat. Tapi saya yakin yang dimasukkan Rasulullah ini pasti bukan sehat fisik. Meskipun sehat fisik ini sudah dikonfirmasi oleh para dokter. Bahwa dengan puasa itu dia bisa sehat. Tapi saya tidak percaya bahwa hanya fisik. Saya dulu ngapal Quran itu pakai puasa. Pas ngapal Quran itu pakai puasa. Tapi ternyata malah sakit emah saya. Makanya nggak jadi. Saya nggak jadi. Saya harus milih. Daripada saya harus terus berpuasa tapi kemudian kena penyakit kemudian nggak bisa ngapal Quran, akhirnya saya nggak pakai riyadhah puasa, tetap ngapal Quran, tapi riyadhahnya saya ganti sholat malam. Kalau gitu, tapi ini memang sengaja diajarkan karena kita ingin diajarkan disehatkan bukan fisik kita, tapi disehatkan rohani kita.
kelihatannya pendidikan fisik, tapi sebenarnya yang ingin disehatkan rohani kita. Makanya puasa ini meskipun sumu tasihu, ini pasti lebih sehat ya, bahwa kalau sekedar sehat jasmani, saya kira nggak perlu harus pakai jam tertentu, jam sekian sampai jam sekian. Kalau sekedar sehat rohani, yang penting puasa dari maghrib ke subuh. Lebih enak, pokoknya kalau semalam saya nggak makan lagi Pak, ini berarti kan puasa Bapak. Tapi ya bukan itu, kita ternyata puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini namanya perintah, makanya namanya ibadah ghairu ma'qulil ma'na. Satu ibadah mahdhah, satu ibadah ritual yang logika kita nggak boleh masuk. Jadi pokok puasa itu begitu, dari sini itu perintah dari Allah dan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, manusia itu, kita pernah bahas ini dan pernah saya sampaikan, manusia itu adalah makhluk yang unik, khalqan akhar, yang di dalamnya ada potensi jasmani, potensi rohani. Dimensi jasmani dan dimensi rohani. Ini kita yang kita ketahui bahwa kita ini dimensi jasmani, karena dimensi rohaninya kita tidak tahu, tidak bisa lihat. Tapi dimensi rohani ini bisa dirasakan dan bisa dibuktikan. Saya berikan contoh. Sebelum saya kasih contoh, kita memang kalau ingin mendefinisikan manusia, manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi jasmani dan rohani. Kan biasa begitu ya. Sehingga jasmani sehat atau rohaninya sehat. Tapi bisa juga orang menyebutnya manusia adalah makhluk jasmani, cuma yang punya roh. Nah, kan itu bisa beda lagi nih. Manusia itu punya makhluk jasmani, tapi punya roh. Sehingga ketika dia jasmani itu sama dengan binatang, tapi dia berbeda dengan binatang karena manusia punya roh, binatang nggak punya roh. Tapi ada juga yang menggunakan istilah itu maka balik. Nah, manusia itu sesungguhnya manusia rohani. Manusia itu sudah makhluk rohani, cuma berjasad kasar. Bapak milih yang mana? Dan jasmani dan rohani, jasmani yang punya roh, makhluk rohani berjasad kasar. Ini kan akan mempengaruhi sebuah peristilahan, mempengaruhi dalam cara kita melihat siapa sosok manusia. Oke, saya akan berikan contoh. Ada nggak orang dipuji karena kayanya? Ada. Ada nggak orang dipuji karena jabatannya? Ada. Ada nggak orang dipuji karena kecantikannya, ada ketampanannya? Ada. Walhasil ada orang dipuji karena hal-hal bersifat fisik. Kan kaya itu yang bisa menikmati fisiknya, kan gitu. Jabatan yang bisa menikmati fisiknya, tampan itu juga fisik dan lain sebagainya. Ternyata memang ada orang yang dipuji karena fisiknya. Tetapi kalau ada orang yang dipuji karena kaya misalnya, kita bilang, wah orang itu sukses, sekarang jadi kaya raya. Ini kan pujian ini. Tetapi ternyata Bapak tahu, Bapak kenal betul siapa dia. Siapa? Itu si Fulan. Iya memang kaya. Tapi pelit. Selesai Pak. Selesai. Itu kekayaan yang menjadi faktor dia dipuji hilang seketika ketika ada stereotip dia orang pelit. Ini Pak Fulan itu yang memang kaya, tapi sombongnya, angkuhnya, hilang semuanya. Faktor yang menjadikan dia dipuji menjadi hilang seketika itu. Orang punya jabatan bisa saja dipuji. Itu pokoknya dia adalah yang paling menentukan. Policy maker dia, seorang pejabat tinggi. Oh saya kenal dia. Tapi nggak peduli sama masyarakat. Dia nggak peduli dengan lingkungannya. Faktor yang menjadikan dia dipuji hilang dengan sendiri. Jangan sekalian. Kalau makanya ukuran ini tidak pernah sama sekali digunakan oleh agama. Untuk melihat orang itu mulia, dipuji, Al-Quran tidak pernah, agama tidak pernah menang ukuran seperti itu. Kenapa? Karena semua orang itu untuk menjadi kaya nggak bisa diusahakan.
itu bagian dari takdir. Makanya aneh kalau ada orang dipuji karena kaya. Wong kaya nggak bisa diusahakan kok dipuji. Memang Bapak nggak ingin jadi kaya? Kali semua orang berusaha jadi kaya, tapi kalah sama takdir. Dalam pernyataan Ibnu Athaillah, sawabiqul himam la tahriqu ajdar aqdar, jidal aqdar. Kata beliau, kuatnya usaha kita tidak bisa nembus tembok takdir. Tidak bisa. Sama orang pejabat. Orang pejabat itu kan dia karena nasibnya baik. Seandainya dia nggak jabat di sana, ya karena nasibnya nggak baik saja. Nasibnya tidak di menjadi pejabat itu. Bukan karena nggak bisa, tapi kesempatan itu tidak. Makanya nggak pernah digunakan. Sebab apa? Realitasnya tadi itu. Ada sekian banyak orang yang tidak punya faktor menjadikan dia dipuji, tapi ketika dia tahu, saya sih kenal dia Pak, dia memang nggak kaya sih. Sebenarnya nggak, oh tapi dermawan Pak, selesai. Saya tahu dia itu sebenarnya ilmunya itu pas-pasan Pak, tapi dia itu begitu rela dia mengorbankan ilmu. Dia itu sebenarnya anak orang biasa, tapi dia itu punya dedikasi yang tinggi terhadap saya. Dia itu sebenarnya pegawai rendahan, tapi dia itu kerjanya luar biasa, jujurnya luar biasa. Loh, kalau begitu, pujian-pujian seperti begini, pertanyaannya, yang dipuji ini dimensi jasmani atau rohani? Pasti rohani. Itu maksud saya. Kalau orang dipuji karena rohaninya, itu namanya dimensi rohani. Dimensi rohani itu menjadikan seseorang dikenal sebagai orang sabar. Itu rohani. Orang dikenal karena jujur, itu rohani. Orang dikenal karena dermawan, itu rohani. Orang dikenal itu dengan sifat-sifat yang mulia, itu semuanya adalah berdimensi-dimensi rohani. Nah, cuma dimensi rohani ini yang itu sebenarnya sudah bawaan lahir. Makanya kata Al-Quran, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, karena agama yang lurus itu adalah fitrahnya Allah, di mana manusia itu diciptakan sesuai fitrah itu, dan tidak akan mungkin orang bisa merubah fitrah ini yang sudah celupan wenter, sudah diwenter. Jangan, tidak bisa, sama Allah sudah diwenter. Lah wenternya apa? Tahu wenter ya? Wantek, baju itu. Kalau baju warna biru, ini kan warnanya apa? Nggak jelas, biru ya, biru. Aslinya baju kan warna kayak saya ini, putih semuanya. Semuanya berasal dari bahan yang sama. Asal putih semuanya. Kok jadi ada merah, ada biru, ada hitam, ada hijau? Itu diwantek sama yang punya pabrik. Jadi gitu. Sehingga baru digambar. Manusia ini sudah diwantek sama Tuhan, dicelupkan, namanya sibghatullah. Itu celupannya Allah. Nah, celupannya tadi itu yang kemudian manusia terlahir punya fitrah bawaan lahirnya. Jadi bawaan lahirnya itu manusia itu agamanya lurus, itu agama. Nah, agama yang lurus itu kalau di breakdown, kalau diturunkan, dia akan melahirkan akidah yang benar, dia akan melahirkan perkataan yang jujur, perkataan yang benar, dia akan melahirkan perilaku yang benar, melahirkan sifat-sifat yang mulia. Itu ada turunan dari agama yang lurus. Nah, gitu. Sehingga singkatnya itu begini, kalau ada orang kok sabar, mestinya Bapak gak usah heran. Saya itu bang, dia itu orangnya sabar. Harusnya gak heran, karena sabar itu bawaan lahir. Jadi kalau ada orang jujur, orang kan kadang dipuji, wah saya itu salut sekali, dia itu orangnya jujur sekali. Mestinya yang seperti ini gak usah heran, itu sudah bawaan lahirnya. Apa saja sifat yang menjadi orang dipuji, mestinya ini teorinya ya, teori Al-Quran, mestinya kita tidak heran. Kenapa? Itu sudah bawaan lahirnya itu begitu. Celupannya Tuhan itu begitu, agama lurus itu akan melahirkan sifat-sifat yang mulia. Justru kita akan heran, loh kok orang jadi gak sabar menjalani hidup, gak sabar dalam meniti karir,
nggak sabar ketika untuk meninggalkan yang haram. Loh itu loh, siapa yang ini bukan bawaan lahirnya. Kalau ada orang kemudian nggak jujur, itu pasti bukan karena bawaan lahirnya. Ada orang kok pelit, ini bukan bawaan lahirnya. Loh, bawaan lahirnya dermawan loh, kok jadi pelit. Jadi ada sekian sifat buruk, itu bukan bawaan lahirnya, tapi manusia itu kuat untuk itu. Kenapa manusia itu dikasih roh sama Allah? Kenapa manusia itu dititipkan roh sama Allah? Supaya manusia punya cara untuk mendekatkan diri kepadanya melalui rohani tadi. Maka orang manusia itu meskipun kalau ini kan gadang semuanya, ya mungkin ada manusia yang secara fisik nggak lengkap, mohon maaf wajahnya nggak ganteng, begitu. Terus pokoknya rusak. Tapi selama dia punya rohani, dia adalah manusia terbaik, makhluk terbaik, mengalahkan makhluk yang lain. Ada orang yang fisiknya mohon maaf, ya pincang, terus tangannya nggak ada, wajahnya buruk, tapi kalau rohaninya dia adalah makhluk terbaik. Karena rohani itulah yang menjadikan manusia berharga. Sama dengan HP. Ya HP saya ini kalau dibanding HP Mas Zuki ya pasti kalah, kalah mahal sih. HP itu harganya bisa macam-macam. Ada yang paling rendah, mungkin harga 1.500.000 mungkin ada. Tapi ada HP sampai 20 juta. Adik saya itu punya HP yang bukan 20 juta. Berapa? 20 juta. Tapi dikasih orang. Oh ya, kalau itu mah enak. Ada 20 juta, ada 30 juta. Hanya sama-sama HP-nya. Kegunaannya hanya untuk telepon, WA, TikTokan, Facebook. Sama harganya. Tapi yang membedakan antara HP-HP tadi itu, misalnya ada HP ini. HP harganya 20 juta, tapi nggak ada pulsanya. Mending HP yang 500.000, tapi pulsanya juga 500.000. Misalnya ada HP yang bagus sekali, HP lemah sekali, nggak tahunya nggak ada sinyal. Buat apa? Buang aja HP kayak gitu. Mending ini, meskipun ini nggak pakai Android, tapi coba itu sinyalnya penuh. Jadi artinya apa? Manusia itu sinyalnya dibutuhkan itu, bukan casing gitu. HP itu bukan casing ini, tapi sinyalnya. Makanya kemudian ada orang punya HP macam-macam. Kalau di tempat mana dia pakai HP ini karena sinyalnya kuat, kan gitu. Telkomsel misalnya dia biasanya di tempat-tempat yang pelosok-pelosok kuat. Indosat itu paling susah, kan gitu. Jadi sinyal itu penting. Sama. Manusia itu sesungguhnya bukan casingnya. Oh, ngapain casing ini kita urusi? Yang penting sinyalnya tadi itu. Roh tadi itu. Kenapa? Karena kita perlu punya hubungan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Manusia itu selalu ingin membangun relasi. Makanya manusia itu paling seneng kalau punya relasi ke orang kuat, orang kaya, pejabat. Seneng banget. Dia pasti akan pede karena punya relasi banyak. Orang mukmin harusnya senengnya nggak relasi itu. Saya nggak kenal itu nggak apa-apa. Saya punya relasi dan itu beda skalanya. Saya relasi ini, nggak ada apa itu, nggak apa-apanya. Bapak nggak kenal aja, masih nggak ada apa-apanya relasi saya. Emang siapa relasi saya itu yang punya jagat raya? Loh gitu. Orang mukmin itu kan harusnya punya relasinya begini. Relasi saya ini sang Rabbul Alamin, pemilik jagat raya. Dan itu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Bapak nggak pakai syarat, Pak. Bapak nggak perlu jadi ustadz dulu. Bapak nggak perlu jadi dokter dulu. Bapak nggak perlu harus hafal Quran dulu. Nggak perlu. Bapak cukup menghidupkan, membersihkan rohani tadi supaya sinyalnya kuat sehingga kita connect terus sama Tuhan. Caranya apa? Hawa nafsunya jangan diperturutkan. Itu saja. Jadi syaratnya cuma satu. Syarat ini juga berlaku bagi dokter. Syarat ini juga berlaku bagi orang nggak sekolah. Syarat ini juga berlaku bagi ustadz. Syarat ini juga berlaku bagi jamaah. Syarat ini juga berlaku bagi pejabat. Syarat ini juga berlaku bagi rakyat. Syarat ini jangan nuruti hawa nafsu.
Jamaah sekalian, memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu nggak kenal pengajian. Ini sekarang ini sudah hampir jam 1. Harusnya ada makanan, harusnya ada roti, Bapak. Mestinya setelah ini ada sarapan. Saya yakin di jam yang sama pasti Bapak sudah ngerasa lapar semua, dan lentung. Kok kamu kok lemes? Ya Pak, lelah, saya puasa. Jadi mulai sekarang ini hawa nafsu Bapak sudah mulai bekerja, sudah mulai, tadi sudah efektif, sudah mulai. Pingin makan sudah mulai. Kalau masih pagi, nggak sarapan, oh enggak, puasa, melatih hawa nafsu. Oh enggak, di pagi-pagi itu hawa nafsu belum efektif karena baru saja sahur. Nggak mungkin, baru saja sahur jam 4, pagi-pagi sudah lapar. Ini anak-anak, hawa nafsu belum mulai efektif. Sekarang yang harusnya makan siang, ini hawa nafsu kita sudah mulai efektif, sudah mulai bekerja. Makan dong. Tapi kita enggak, oh, enggak boleh. Saya ini sedang latihan dengan hawa nafsu. Sebenarnya belum efektif. Kenapa? Kenapa belum efektif? Nafsu Bapak apa sekarang? Cuma 2 toh? Ada makanan dan minuman kan? Karena lapar dan haus. Kita punya nafsu yang sama sekarang ini. Ingin makan, ingin minum, itu toh. Jadi kebayang itu, makanya keluar dari sini makanan dan minuman syarat-syarat di jalan-jalan itu. Yang biasa nggak jualan, yang biasa jualan itu bentuk jualannya diperbanyak, luar biasa. Tapi ini belum efektif. Kenapa? Karena waktu maghribnya masih lama. Jadi kalau Bapak gini terus mikirin maghribnya capek, makanya dialihkan. Bahasa Jawanya diselimurno. Makanya Bapak kerja supaya nggak terasa, tahu-tahu loh, sudah tahu-tahu asar ya, sudah tahu jam 4:30, jam 5. Oh itu semakin mendekati maghrib, semakin hawa nafsunya itu bekerja keras, mendesak. Terus itu makan, enggak, kamu kan lapar banget, ada di imajiner. Kamu kan lapar banget, enggak, ini belum waktunya. Udah makan aja, kamu lebih banyak puasanya daripada nggak puasanya. Jadi jam 5, hawa nafsu begitu. Hawa nafsu bilang, udah kamu tuh lapar banget ini, makan aja. Kamu lebih banyak puasanya daripada nggak puasa. Loh ngawur ya. Ini belum maghrib kok. Sampai nanti kalau sudah kurang 5 menit, semua punya konsentrasi yang sama. Semua konsentrasi pada tujuan yang sama. Makanan dan minuman. Tidak ada orang kurang 5 menit terus kepikir saya ingin beli mobil lah. Tidak ada. Yang kepikir makanan dan minuman. Tok. Masya Allah. Hawa nafsu itu jahat. Gara-gara hawa nafsu itulah orang menjadi tidak kuat sabar. Karena sabar itu harus melawan dirinya. Gara-gara hawa nafsu itulah orang menjadi tidak kuat jujur. Itu Pertamina jebol sampai ratusan triliun itu ya karena hawa nafsu. ASDP yang kemudian jebol 100 triliun hawa nafsu. Walhasil Bapak bisa sebutkan kesalahan orang, semua hawa nafsu. Ada orang selingkuh, itu hawa nafsu. Orang minum-minum, itu hawa nafsu. Semuanya diproduk oleh produk yang sama. Sekali dia itu terproduk oleh hawa nafsu, terpengaruh hawa nafsu nggak bisa ditundukkan. Saat itulah potensi anugerah besar yang dianugerah oleh Allah, namanya roh tadi. Potensi rohani itu menjadi meredup. Nah gitu. Ketika meredup, maka sinyalnya habis. HP itu ketika ada pulsanya dan kemudian nggak ada sinyal, itu bukan berarti HP-nya rusak loh. Bukan berarti nggak ada pulsa, ya memang nggak connect. Ini pulsanya apa bukan pulsa? Relasi koneksinya itu nggak bisa. Makanya rohani ketika hawa nafsunya itu begitu menguasai, akhirnya connect sama Tuhan itu nggak bisa kuat. Karena connect kepada Tuhan nggak bisa kuat, makanya permohonannya ya menjadi tertutupi oleh hawa nafsu. Kalau seandainya ada orang dosa kemudian kita melihat seakan-akan keinginan dikabulkan terus menjadi orang kaya raya, itu bukan karena doanya, tapi Allah memberikan istidraj namanya, diulu, diujo di dalam bahasa Jawa. Semakin
biar semakin banyak dosanya, nanti ngadabnya semakin enak. Jadi roh ini untuk supaya kita punya sinyal dan koneksi. Karena itu inilah yang menjadikan kita menjadi bahagia. Alhamdulillah ya Allah, kita kok ditakdirkan di bulan Ramadan. Nah gitu. Jadi nikmatilah laparnya tadi itu. Nikmatilah laparnya tadi. Ya Allah, ternyata memang hawa nafsu. Nanti Bapak dan Saudara, kita sudah masuk di hari ke-7. 6, hari ke-6. Kok masih lama ya? Masih 6. Kok masih lama banget ini puasa ini? Masuk hari 6. Sebenarnya kita ini sudah bisa membuktikan sejak hari pertama. Lapar terus makanan banyak. Ketika makan, ya Allah ternyata hawa nafsu. Saya pikir saya tadi bisa makan banyak. Ternyata sekarang saya makan gorengan dan teh manis. Selesai semuanya. Ya Allah ternyata hawa nafsu. Begitu terus. Kita dididik setiap hari begitu terus. Setiap hari terus. Masa iya sebulan nggak sampai nyata. Nah, makanya perjalanan jasmani yang kita disisa fisik ini, yang sesungguhnya bukan ingin menyehatkan fisik kita, tapi ingin menguatkan kembali potensi rohani tadi itu. Nah, kata Imam Syarawi dalam penjelasannya, kenapa di rangkaian ayat puasa itu ada nyelip ayat doa, gitu. Supaya apa? Supaya perjalanan kita secara fisik untuk menyatu rohani itu, kita lagi deket-deketnya dengan Tuhan. Semakin hari yang namanya hawa nafsu, kalau hawa nafsu bisa ngomong, dia teriak-teriak, dipisui sama hawa nafsu itu. Sialan, ini kemarin saya pengaruh ini nggak bisa, dia pengennya makan doang. Padahal saya kasih mobil nggak mau, dia pengennya makan doang. Itu hawa nafsu kan bisa ngomong, wah Anda dicaci maki sama hawa nafsu. Sialan, saya gagal ini. Jadi akhirnya dia lemah, ingin makan lagi. Jadi nggak usah heran kalau TV itu isinya menu buka puasa itu di semua channel TV pasti ada namanya apa itu ya sekitar itulah acara menu buka puasa. Pokoknya dengan judul macam-macam ya, judul. Itu artinya ini ditarik Bapak, ini ditarik. Tapi kalau orang itu sudah lama, kan itu nggak kepikir lagi. Awal-awal iya, kalau masih 10 pertama masih mikir lah, nanti enaknya buka apa ya. Itu masih kepikir awal 10 pertama, wajar lah. Nanti juga begitu, ketika mau sahur itu, wah nanti sahur apa ya? Mau sahur, masih kepikir. Ini catat omongan saya ini, suatu saat rasa itu hilang nanti Bapak. Di saat Bapak sudah tidak lagi kepikir saya nanti bukanya apa, saya nanti sahurnya apa, maka saat itulah rohani Bapak sudah mulai naik. Waduh, jenenge hawa nafsu sudah nyerah. Sialan, saya kasih ini, saya kasih itu. Ternyata ya di saat Bapak dan Saudara sudah mulai tidak lagi kepikir saya harus buka apa, saya harus sahur apa, pokoknya apa naik. Karena sebenarnya kalau orang lapar itu mau buka apa saja enak. Yang nggak enak itu kan kalau sahur. Sahur kadang malas karena bangun. Saya bangun. Ketika Bapak kok mau bangun, ini catatan saya. Ketika Bapak nanti bangun malam kan Bapak pasti Bapak. Tapi terpikir pada yang Bapak lakukan ternyata sholat malam. Ya, ketika bangun malam, yang terpikirnya adalah sholat malam meskipun hanya 2 rakaat, maka Bapak sudah mulai rohaninya sudah mulai naik. Sholat, saya sholat dulu. Ini mungkin tidak kepikir di mana-mana pertama. Kenapa masih kuat hawa nafsu masih. Tapi lama-lama capek hawa nafsu, capek bikin makan terus, akhirnya lama-lama melemah hawa nafsu. Di saat melemah itulah rohani naik. Ketika rohani naik, maka manusia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, posisi yang dekat dengan Allah ini gunakan sebaik-baiknya untuk memohon kepadanya. Itu penjelasannya kenapa yang diselipkan di sini bukan hukum yang lain. Bukan hukum sholat misalnya, bukan masalah apa, tapi justru yang diselipkan adalah masalah doa.
supaya kita tidak diributkan dengan hal yang bersifat fisik dan hukum-hukum yang praktis. Bahwa kita puasa sah dan tidak sah ya memang harus. Tapi insya Allah puasa Bapak pasti sah. Pokoknya selama Bapak nggak makan, nggak minum, saya jamin sah. Udah selesai aja, gampang itu. Tetapi sadarkan pada diri kita bahwa kita memang sengaja, jadi laparnya ini jangan dialihkan. Maksudnya gimana bahasa Indonesianya apa? Diselimurno itu. Ada yang dari Jawa? Diselimurno polok sampai lali. Enggak ada yang dari Jawa. Jadi diselimurno supaya jadi makanya ngabuburit. Anda tahu ngabuburit ya? Jadi teori ngabuburit awal mula itu awalnya adalah nyelimurno supaya dia lupa kalau dia itu puasa gitu maksudnya. Nah gitu. Nah, gimana? Pengalihan lah, pengalihan ya, sehingga jalan-jalan ke mall. Jadi memang sebenarnya supaya nggak terasa lapar, supaya kita tahu udah jam 5 gitu. Padahal sebenarnya kalau Anda sebagai seorang mukmin, kalau kita seorang mukmin, harusnya laparnya itu yang kita jadi pelajaran. Ya Allah, ternyata memang nggak makan itu ternyata berat. Harusnya ya Allah, ternyata saya ini bukan siapa-siapa. Saya pikir saya di mana-mana dihormati orang. Ya Allah, di mana-mana saya itu dihormati orang. Orang segen dengan saya. Tidak tahunya saya hanya butuh benda mati, namanya makanan. Lu gitu aja kok sombong. Oh, dia butuh makanan saja. Kalau nggak makan mati. Jadi ya Allah, saya sebenarnya harusnya saya bisa makan ini ya Allah. Bapak di rumah, ya kan ini kan sudah di kantor. Kalau di kantor begini nggak mungkin makan kan. Kalau di rumah sendirian, libur-liburan di rumah, siang hari di kamar, kasih makanan, bawa aja di makanan di kamar. Ya Allah, ini kan makanan saya. Loh gitu, ini uji. Bagaimana cara kerja hawa nafsu? Ya Allah, ini makanan saya, halal. Ini bukan hasil mencuri. Kok nggak saya makan? Ini makanan saya. Gak ada orang lagi. Loh. Coba siapa yang menghalangi Bapak nggak makan makanannya halal tadi? Itu namanya tajalli. Bapak telah bertajalli. Nggak ada orang untuk kamarnya sendiri. Kamarnya sendiri dikunci lagi dan nggak ada yang tahu. Makanannya enak, harusnya disentuh. Makan milik dia halal nggak sentuh. Wah, ya Allah, siapa yang menghalangi Bapak ini? Yang bahan Bapak adalah Bapak telah bertajalli dengan Allah. Allah telah mewujud dalam diri Bapak, telah menampakkan seakan-akan, oh iya saya memang orang tidak ada yang tahu, tapi Tuhan kan tahu. Top banget. Artinya kalau kemudian di luar puasa nggak kuat ngomong kayak begini, disuruh curang, udah nggak ada yang tahu, aja berdua aja nggak ada yang tahu. Pokoknya saya pastikan kalau bocor di antara berdua. Ngawur, ada yang 3, siapa Tuhan? Wah, kamu itu sok suci. Loh, bukan sok suci, saya latih ini sebulan saya ini. Kalau saya harus membatalkan gara-gara saya harus curang, gara-gara gak ada orang. Kalau seandainya saya harus berbuat haram gara-gara gak ada lihat, mending saya kemarin gak puasa. Saya udah susah-susah puasa. Bapak ya, inilah pendidikan yang paling efektif Pak. Bapak gak pakai teori sekarang ini. Ini bukan teori, kita sabar gak teori, kita jujur gak teori, kita taat gak teori. Semuanya terpraktekkan dalam kerja sekali berdayung 2, 3, 4 bulan terlampaui hanya dengan puasa. Saat ini sabar kita langsung diuji. Saat ini jujur kita langsung diuji. Saat ini taat kita langsung diuji. Kenapa? Karena yang sabar, jujur, dan taat itu adalah rohani. Kalau jasmani, kalau hawa nafsunya masih kuat, paling dia puasa gak enak sama temen aja. Nanti kalau dia sendiri membatalkan puasanya orang munafik. Makanya ini bukan Bapak, itu orang sana, nggak pernah ngaji. Itu harus seperti Bapak ini rohaninya Pak. Akhirnya dengan berjalannya waktu rohani naik. Nah, di saat rohani naik ini manfaatkan memohon, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting caranya 2. Faidah sa'ala ibadani fa inni qarib ujibu da'wat da'i an falyastajibu li. Yang pertama salahnya apa? Menjawab ajakan Allah. Pokoknya
media aja sama doa bapak dan saudara, selama bapak dan saudara menjalankan perintah Allah, sama sholat ya. Kalau zakat kan kalau punya duit, haji juga kalau punya duit. Kalau sholat kan mau punya duit, mau tidak punya duit tetap sholat. Selama bapak sholat, yakinlah bahwa doa bapak diterima. Itu syarat. Selama bapak sholat dan puasa, yakinlah doa bapak diterima. Itu Allah yang ngomong. Syaratnya falyastajibuli. Nah, ini syarat yang kedua ini terkadang kita kehilangan. Wal yu'minu bi. Syarat yang kedua, kita harus yakin bahwa yang mengabulkan adalah Allah. Nah, kalau Allah yang mengabulkan, tentu saja Allah yang paling tahu. Ini cocoknya dikasih sekarang atau besok. Ini dikasih sekarang, besok atau besok lusa. Itu hanya Allah yang tahu. Makanya doa yang paling baik yang diajarkan Rasulullah, dan ini sudah saya yakin bapak dan saudara sudah hafal. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang diajarkan Rasulullah untuk banyak-banyak dimohonkan, untuk banyak diucapkan di selama bulan puasa. Sama yang kedua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Mumpung rohani kita kuat, mintalah ini. Sebab ini adalah permohonan yang terbaik bagi kita. Ridhonya Allah dan surga. Mohon ridhonya Allah dan surga itu adalah permohonan yang terbaik bagi orang mukmin. Jadi jauh usah nunggu di surga. Yang penting ya Allah, yang penting Engkau ridho. Ya Allah, aku ingin ridhomu. Sebab apa? Gak ada orang mukmin gak ingin masuk surga, gak ada. Tapi yang syaratnya masuk surga yang diridhoi oleh Allah, maka minta. Yang kedua, minta mohon perlindungan dari murkanya Allah dan juga dari neraka. Ini adalah permohonan yang terpenting. Makanya kalau sudah seperti begini, semua hal yang terjadi dalam hidup ini menjadi tawar. Mau dapat, mau nggak dapat, mau dapat sedikit, mau dapat banyak, mau seret, mau susah, biasa saja. Kenapa? Saya memohon yang terbaik, yaitu ridhonya Allah dan surga. Ya Allah, kalau memang kegagalan ini bahwa Engkau ridhoi, saya rela. Nah, di mana? Loh gitu. Ya Allah, kalau memang seretnya begini, tapi ini yang Engkau ridhoi, saya lebih milih yang ini. Kalau dengan begini Engkau ridho, saya milih yang ini. Itu permohonan ini harus kita mohonkan. Yang kedua, Allah innaka afuwun tuhibbul 'afwa. Al-afu itu nyoret, dicoret, dihapus. Kita butuh itu semuanya. Sebab tidak ada orang yang punya dosa. Maka ya tentu saja doa-doa yang lain silahkan. Tapi saya ingatkan benar ini. Jangan pernah minta dunia. Jangan pernah minta hidup lebih baik. Tapi mintalah kepada Allah hidup lebih kuat. Jangan minta, ya Allah berikan kesabaran. Oh nanti diuji terus. Mintalah kepada Allah rahmatnya. Jadi gitu. Kalau kamu ya Allah berikan kesabaran, itu berarti kamu minta tak uji. Mintalah rahmatnya. Mintalah lutfiyahnya, kelemah lembutannya. Ya Allah, saya memang bukan siapa. Saya memang hamba buat saya, tapi rahmatmu jauh lebih besar dari dosaku. Ya Allah, Engkau itu maha kasih sayang. Berikan lutfi. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Jadi saya pernah mendapatkan kalau bapak punya hutang. Nah, ini ijazah dari Mbah Maimun, ijazah dari Habib Ahmad Paulakan. Jadi baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif sebanyak 125 setiap habis maghrib sama habis subuh. 129. Oh cepat ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Oh cepat itu hanya sekian menit. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Habis itu Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Itu di Al-Quran kali ini. Allah latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa latiful khabir. Kenapa? Karena ini yang kita harapkan. Jadi pokoknya jangan tak ya Allah, saya masa sudah ini masih begini-begini, jangan begitu. Jangan begitu.
Yang begono-begono itu juga itu loh yang sudah gajinya sampai triliunan itu juga ternyata tidak puas juga. Itu gajinya itu saya baru tahu gajinya itu ternyata sampai 1 M, 2 M, 2 miliar sebulan. 2 miliar sebulan bisa seumur hidup Bapak. 2 miliar sebulan. Itu masih harus korupsi, ya Allah. Bersyukurlah Pak. Bersyukurlah jadi seorang muslim. Bersyukurlah kita mengenal Tuhan. Bersyukurlah bahwa Allah itu nggak pernah meninggalkan kita. Selalulah husnudzon sama Allah. Kuatkan doa itu. Ya Allah berikan aku. Ya, makanya dalam doa apa itu? Qiyamul Lail itu kalau witir. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fih wa amalan sholihan wa dinan qayyiman. Allahumma inna nas'aluka khairan katsira. Allahumma inna nas'aluka wal ghina 'anil nas. Ya Allah, saya minta apa itu iman yang sempurna, lisan selalu mengingat menyebut berzikir kepada Engkau, hati yang khusyuk, amal yang soleh, rezeki yang banyak, yang berkah. Yang penting berkahnya tadi itu. Kok enggak banyak, Bapak enggak banyak, yakinlah bahwa itu enggak berkah. Itu yang berkahnya sedikit tadi itu. Termasuk agama yang lurus. Ya Allah, saya minta semua yang banyak. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal ghina 'anil nas. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar aku tidak butuh kepada manusia, saya butuh kepada Engkau. Itu makanya itu yang doa itu doa dibaca setelah witir. Di samping taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Jadi Bapak dan Saudara, manfaatkan perjalanan rohani ini. Yakinlah bahwa kita sedang melakukan satu pendidikan yang sama. Lapar semua lapar. Nggak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Pokoknya kalau nggak makan ya lapar semuanya. Meskipun malah Bapak lebih enak kalau rumahnya biasa-biasa, kamarnya nggak ada AC-nya, malah lebih enak. Lebih tersiksa lagi itu udah rumahnya bagus, tempat tidurnya bagus, ber-AC, perutnya lapar, itu tambah ruwet tangan. Udah dia duitnya banyak, dia bisa makan apa saja saat itu, makanya ujiannya lebih berat sebenarnya. Sebab kalau ini nggak diluruskan, teorinya bisa kebalik. Pak, kalau memang puasa itu adalah untuk menumbuhkan kepedulian bagi orang kaya, tapi kenapa orang miskin tetap berpuasa? Loh, Bapak nggak tahu, yang disiksa oleh puasa justru orang kaya. Ya karena udah biasa makan enak. Dia biasa. Kalau orang miskin, untuk nuruti hawa nafsu, paling banter warteg. Loh iya kan, paling banter loh, warteg itu orang miskin. Tapi orang kaya loh, restoran A, restoran B, restoran C, tahu-tahu nggak boleh makan. Jadi jangan salah cara berpikir kita ya, Pak. Kalau begitu orang miskin, loh orang miskin itu lebih nyaman dia. Oh udah biasa Pak, saya jadi lapar udah biasa. Kalau orang kaya nggak biasa. Jadi tapi semua punya apa itu latihan yang sama. Jadi kita sedang melatih rohani kita supaya apa? Supaya sinyal kita menjadi kuat kembali. Makanya diingatkan oleh Al-Quran, ini adalah pendidikan rohani yang paling efektif. Semakin ke sana, semakin ke sana, semakin ke sana. Rasakan nanti oleh Bapak, kalau Bapak sudah mulai tidak lagi berpikir, saya nanti buka apa, sudah apa sajalah, yang penting buka. Allah apa saja, yang penting sahur. Kalau sudah seperti begini, rohani Bapak sudah mulai tumbuh kembali. Nah, nanti kalau bangunnya itu kepikirnya nanti sholat, itu udah meningkat lagi nih. Bangun, nggak langsung doa, langsung wudhu dulu. Wudhu, sudah tak sholat 2 rakaat tahajud. Nggak witir ya, karena witirnya sudah di awal. Jadi ketika Bapak sudah witir, jangan witir lagi. Tapi kalau belum, ya witirnya menjadi penutup dari sholat malam. Kalau nggak sholat malam, sekedar sholat 2 rakaat saja, itu sudah menjadi satu bukti. Ya kalau bagi para kiai ya itu nggak usah jadi ukuran, dia sudah biasa sholat malam itu. Statusnya kiai kok sholat malamnya 2 rakaat. Itu kalau orang nggak pernah sholat malam, yang dia bangun malam asalnya hanya kepikir sahur, kok tahu-tahu bangun-bangun mau wudhu, ya mungkin istri Bapak agak heran.
tumben papa. Bukan. Tumben-tumbennya papa pakai sholat. Mungkin ada orang, makanya kalau sholatnya malam itu diem-diem aja. jadi sembunyi-sembunyi gitu. Memang begitu gitu, sembunyi-sembunyi. Tapi memang itu akan menjadi lifestyle nanti, supaya nanti terbiasa. Karena targetnya puasa, tetap sholat malam itu, bukan targetnya Ramadan ketika bangun malam tadi, tidak untuk sahurnya, tapi istighfar di waktu sahur. Nah, gitu. Itu disebutkan di surah Ali Imran 17. Kalimatnya wal mustaghfirina bil ashar. Sekarang kita dilatih untuk bangun malam untuk makan, itu kan? Makanya jangan sampai bangun malam untuk makan, masa ya sebulan full gitu, maksud saya itu. Masa ya sebulan full bangun malam kepikirnya makan, ya janganlah. Sekarang ya mungkin 10, ya kan ini masih 10 awal Pak, ini masih belum lah. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat rasakan bahwa bangunlah Bapak. Tapi yang kepikir langsung itu adalah asal dulu. Wah, Masya Allah. Nanti itu diharapkan menjadi kebiasaan. Bangunnya terbiasa, akhirnya kan dia bangun lagi loh. Iya bangun. Iya kan udah gak puasa. Tapi sudah terjadi bangun. Kan gak mungkin sahur kok, besoknya gak puasa. Akhirnya Bapak menjadi sholat malam. Tapi dilatih dari awal. Kalau sudah seperti begini, udah nyaman Bapak. Nanti tidak mungkin ada keruwetan, pasti Allah akan ngasih kemudahan. Kok kena masa yang besar, pasti Allah memberikan rahmat dan kasih sayang. Saya kira itu jamaah sekalian. Apa yang bisa saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi satu pengetahuan yang berharga. Satu ilmu yang manfaat, sehingga kita bisa menjalani puasa ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau kita gagal di puasa, itu nggak sama seperti gagal orang investasi. Kalau orang investasi kok gagal, paling yang hilang barangnya, yang hilang duitnya, bisa dicari lagi. Fisiknya masih sehat, kecuali stroke ya. Karena gagal itu stres langsung gelempang, itu karena nggak punya iman. Kalau orang punya iman kan tetap investasi, tapi karena imannya lebih kuat, investasi gagal biasa, itu takdirnya gagal. Saya tak usah lagi. Tapi kalau puasa, kalau gagal, Bapak sudah disiksa, sudah capek. Ini capek Pak, puasa itu capek. Benar-benar tersiksa. Artinya kalau kemudian kita gagal, ini gagalnya itu berlipat-lipat. Sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing. Anjingnya anjing gila. Jadi makanya seriuslah bahwa kita puasa ini bukan sekedar kuat-kuatan, nggak makan, nggak minum, sekedar nggak makan, nggak minum, malah itu gampang banget. Tapi yakinkan, jadi nggak usah diselimurno, nggak usah dialihkan, nikmatilah bahwa ya Allah saya lapar ini memang ya Allah, nggak taunya saya sebenarnya bisa ya Allah. Ternyata saya bukan siapa-siapa, ternyata saya hanya makhluk yang lemah, hanya butuh makanan. Saya kira itu jamaah sekalian yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Ada yang perlu didiskusikan? Langsung saja kalau ada yang perlu ditanyakan. Tapi kayaknya udah jelas. Ini benar. Nanti kalau nggak jelas ada YouTube-nya. Nanti itu di share-nya di mana? Halim TV. Oh, wah luar biasa. Saya nggak pernah tahu channelnya. Nggak perlu. Saya nggak butuh. Saya nggak pernah mendengarkan ceramah saya di YouTube, meskipun banyak. Dan saya nggak pernah lihat. Bukan karena apa? Ini hanya untuk supaya saya nggak terganggu saja. Ini pribadi. Makanya saya nggak punya channel. Nggak punya channel IMSI channel khusus. Saya nggak pernah. Ya ini pribadi. Saya tidak menjelekan yang lain. Karena begini loh, ini saya kasih rahasianya. Karena itu ya, itu kalau melihat viewernya banyak, apa yang terjadi? Sombongnya keluar. Kalau viewernya sedikit,
Sialan, gak ada nonton. Jadi itu jadi daripada begitu seperti saya nggak usah lihat kedua-duanya. Ya ini saya pribadi, ini sikap-sikap pribadi saya. Silakan untuk yang lain. Tapi itu kalau saya pernah ada yang mengaruhi. Ustaz, bikin channel sendiri. Untuk apa? Itu nanti kalau yang lihatnya banyak, itu dari YouTube nanti dapat duit. Lah, ya Allah, ini setan ini. Waduh, ini sudah jaga berat gini kok. Ujung-ujungnya ini nanti kalau ini yang upload orang lain dan kemudian ternyata yang nonton banyak, dia dapat duitnya. Masya Allah. Makanya doain, para ustadz itu doain. Hati-hati loh. Makanya doain ustadz-ustadznya itu. Apalagi yang punya youtuber itu doain. Itu pasti yang dikejar pasti dunia pasti. Pasti itu. Terus dia kejar apa lagi? Manfaat Allah, manfaat itu sekian persen. Selebihnya itu popularitas. Selebihnya itu adalah dibayar mahal. Tapi mudah-mudahan tetap kita doakan. Mudah-mudahan ustadz-ustadz terkenal itu uangnya itu dari YouTube tadi itu bisa manfaat untuk yang lain. Dedi itu loh, Kang Dedi, tahu? Gubernur Jawa Barat. YouTuber kan? YouTuber itu. Saya dapat cerita sebelum dia jadi gubernur, dapat cerita teman saya. Dia undang saat itu ada khataman Al-Quran. Wah itu luar biasa Pak. Itu yang namanya pedagang itu kasih 500 ribu, 1 juta, 500 ribu. Itu belum jadi gubernur. Dari mana dia? Oh, dia YouTuber. Lah kalau YouTuber begini ya mudah-mudahan semua ustadz yang YouTuber uangnya manfaat untuk umatnya. Nah gitu doa kita. Saya bukan karena hasut ya, karena saya merasa gak kuat aja. Saya jangan-jangan saya malah gak kuat. Nah, lebih baik saya gak tahu semuanya. Tapi mudah-mudahan manfaat semuanya, semua kita mendapatkan manfaat, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita menjadi ja'alan Allah minal aidin al faizin. Semoga ibadah kita kemudian mengembalikan kita kepada fitrah kita dan kemudian mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iman jamain. Mari kita tutup dengan doa ridha illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu wa ala man salihun wa ila hadratin Mustafa Rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعين سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعن الرسول. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجرا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله